Dzalik min sifatil hawadis. Wajibah masalah pada dzalika analogana mumathilan bahwa silakan hadisan bahwa halun tektulah. Sebagaimana yang dijelaskan di intinya bahwasanya sifat wajib di Gusti Allah nyata mukhalafatu lil hawadisi, beda jeung anyar. Manana nyata anu utama jeung teh beda dina nyata palesa teu aya kusalanya rintangan wala ainun teu aya panon wala ada cepir bagaimana min sifatil hawadisi. Kalau mana nyata masalah jadi tadinya di Allah Ta'ala muhan terlala tahulul belabahir wala qurdin wala tahulul aqrud wala maju mawjudan dan maju mawjudan wala yuhadhu miqdar wala tahmiti aktor wala tahmiti hajiat wala tahmiti ma'rudun bersama Rabbu darajat ala kulli syai'in wa madhalika wa aqrabu ila abdi min hafdil warid. Jadi kusauteh itu sarwa jeung sama sekali sanes johar, sanes arut, sanes kul, sanes jud, tegak ketingker kunaon bae, lalu teu jahat, tempat, berada manibo ardun, tegak kebun murti bumi, langit di langit, berarti darajat al-kusyari. Jadi kesimpulan kita ini jadi seueur ajeuna anu namana jadi tangan. Jadi kan pada besoknya maha kuasa menurut ayat. Oke, panon sampai lain karena seperti orang lagi tetapi ya, terus nguping beda. Ada orang mah nguping teh karena suara, dengan karena rupa. Di Gusti Allah bujang-bujang karena lamun nguping karena suara, dengan karena rupa. Tapi namanya dibalikkan. Jadi di Gusti Allah beda jeung urang sadaya. Jeung sadabina jelas. Jadi rupa bae ge katingali. Ya ku Gusti Allah suara ka kuping. Saya kuping katingali suara. Rupa ka kuping jadi di beda jeung urang sadayana. Punten ya. Kembali karena urang seueur dina nama masalah takdir. Nah, dia kepingin menjelaskan tentang takdir. Takdir soal yang Allah. Nah, Imam Ghazali dengan melengkapkannya tentang takdir. Semuanya muslim pada Allah khilafin minhum man dhahaba anna qulama yadri bil alam minal khair wal syarri wal afal wal afal biqadar ilahi wa qadarihi lah diana dari abdi bi wisama da qaum jabariyah wa jabru wa aqul wal ikram. Jadi akbar wal baru bi anna qalim wa qalim min ghadiyarin minhum bi bayadamuna ayubatilaha hidup batu ila zaman bimisi Tuhan dari roha wajarah syarma bizam wa dal madhab batirun. Ini Imam Ghazali. Jadi sadaya dah macam Gusti Allah bahaya rumah teh dia bahaya teh nama sukses. Jadi berpecah tidak ikhtiar min ikhtiar itu ikhtiar sama sekali batia. Jadi wa minum madhaba anak ulama yasuru al-ibad akibat muslim wa iradihim yakunu waqian bi qudati mayadanihim wa yadalbiya bi ususiha qudatullah wa iradatuhu wa yusamaha qadariya. Jadi anu tadi mah kuat urang teh aya baya ani mah cuma sekali contoh lagi contoh yang ayat contoh ini ani ngamanana tadi geus kami tadi geus teu barubah masih belum ayo ngomong dulu gitu. Anak belajar apa kedengaran mana makna namun di kaum masjid kaum mana baca sebenarnya gimana contoh lagi baca karena kecamah dari yang kita dari guru kami kemudian ada waktu Allah masih berkaum itu salah. Jadi mana nah itu mana itu benar benar aja wal madhabul haq
annal mu'athir majmul qudratullah wa qudratul ibad. Mu'asir kumpuna qudratullah wa ibad fal amru sadilah min ibad kullaha sadaya padahal biqudrillah wa qadarihi lakin bil ibad ikhtiyar. Nah, tapi kamera ikhtiyar. Bertakdir Allah wal kasbu min ibad wa dalam wasfun baina khair wal qadri wa baina dabri wal qadri wa ahli sunnah wal jamaah. Yang bukan Jabariyah, bukan Beriyah, tengah-tengahnya min baina fardhin wa damin. Nah, yang terakhir anak-anak kita laban saya biaya. Jadi hasilnya udah banyak ikhtiar, udah jadi punten dia kalau ada hubungan dengan ikhtiar, mending menakan dia ikhtiar namanya, benar ikhtiar. Jangan terus dulu. Qala Syekh Akhwan abinya alam bin Amal Asyadili dan kopi kuhwatul bayan pun ya ahlal rum sa'adatani ala tu'li man'am wa aghlabatani bi'aunillahi ala tu'atillah wal alim binayya. Jadi ada kopi buah walha al-huda bahwa al-wudu hari terakhir hayam ada iskul syadid jadi dari kekuatan ayat betul ayat rasa minta jadi rasa cinta kopi rokoknya jangan justru rokoknya jangan malingkan kulit kopi jangan malingkan kopi ke rumah rasa kopi rasa rokok dan kopi kamu bikin nikotin. Karena saya Ahmad bin Umar bin Al-Qadimi yang tabi'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sultan. Betul dengan sultan, faqala ya Rasulullah, uridu an asma minka hadisan bila wasifati. Kami akan mendengar hadis tidak ada perantaraan. Faqala Rasulullah, hadis juga bisa jadi ahaditha. Karena 3 hadis. Al-awwal ma'jana liqahwah amun bipami insan tastaghfiru lahul malaikah. Wasadi mana tahu dah sahabatan, dia boleh melakukan sahabatan saling nama tasbih ni atas tapi umumnya tasbih kopi ayat keistimewaan benda yang sekadang kita ternyata nak kopi deh ayat kopi lanang ayat kopi wadon jadi kebenar terakhir kopi sebenarnya kopi laki dan dia pengalaman dia nak tasbih nak jadi dia kopi bukan tidak tasbih tidak kopi lanas ngabatin dikit yang banyak nyiu nanti nanti tambahan kopi jadi memastikan ada kekuatan mudah-mudahan tadi pun ikhtiar coba kekuatan dan hidayah menang tambah resep karena sayang orang rumah dikitnya jadi kalau tasbihnya bisa resep dikit jadi saya ingin buku saya macam sih dikit kemudian ada nama tasbihnya ini kita bayangkan jadi kita saya dia ini mana kita mudah-mudahan ada manfaat ajar kalam dan berkahan itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei, kita sama-sama bisa berkumpul, murojaah bersama dalam kegiatan rutinan Forum Kiai dan Polri Kabupaten Kuningan yang bertempat di Masjid Jami At-Taqwa. Namun sebelum kita melanjutkan forum kajian ini, mohon maaf
kepada seluruh sepuhan, seluruh kiai yang masih di belakang agar bisa merapat ke depan ya, supaya lebih dekat lagi sesuai dengan kajian kita Fathul Qorib ya. Baik, dalam sesi selanjutnya alhamdulillah kita sama-sama sudah ngaderes, tujuannya ngaderes. Yang pertama tadi telah dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Miftah salah satu kitab fikih, kitab Fathul Qorib yang beliau bacakan itu kitab Fathul Qorib. Mungkin yang baru datang, para ustadz, para kiai yang baru datang, tadi semua oleh masyayikh di depan sudah dibacakan tentang salah satu permasalahan yang cukup penting, yaitu tentang permasalahan sholatul khauf, tentang sholat dalam keadaan genting. Mungkin kita di sini jarang melaksanakan atau mempraktekkan, tapi kiranya pembahasan ini akan menjadi penting khususnya bagi yang berhubungan dengan militer. Seharusnya yang mengaji seperti ini tentu adalah seperti TNI, Polri, penting sekali. Atau bagi para pejuang yang mau berjuang di Gaza sana, ataupun barangkali yang punya santri diajarkan, ataupun khususnya kepada Bansar, Pagar Nusa, sepertinya harusnya penting. Maka kiranya dari para kiai semua yang mengaji bisa mengamalkan atau mengajarkan kembali tentang kaifiyah sholatul khauf seperti ini. Tadi sudah dibahas sholat khauf itu, bahwa tata cara pelaksanaan sholat khauf itu ada 3 macam. Ini menurut matan Fathul Qorib, menurut Syekh Abu Syuja. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qoribnya justru ada 6 macam. Ada 6 macam. Dan dikomentari lagi sarahnya Fathul Qorib, yaitu Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri, ada 16 macam. Jadi luar biasa saking penting-pentingnya sholat khauf. Bahkan tadi dijelaskan oleh Kiai Miftah bahwa sholat khauf itu menandakan bahwa sholat itu sangat penting. Dan bukan hanya sholat sebenarnya, sholat berjamaah, karena yang dipraktekkan dalam sholat khauf itu adalah sholat berjamaah. Jadi saking penting-pentingnya jamaah, ayam musuge jamaah, mau itu 1 rakaat, mau itu sampai ruku, tetap berjamaah. Luar biasa. Itu yang digambarkan. Bahkan sedikit yang terakhir kami simpulkan, wa yajuzu ittida'u ba'dihim bi ba'din. Jadi dalam sholat khauf itu misalnya ada jamaah 10 jamaah, maka mau ikut jamaah yang mana saja. Karena ini adalah sholat dalam keadaan penting atau genting seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Arifin telah dibacakan sama-sama kitab tentang tasawuf, fikih tasawuf, yakni tentang pembahasan nasihat. Apalagi di sini tentu banyak kiai, dai yang selalu berhubungan dengan masyarakat, khususnya dalam dakwah, telah dibacakan nasihat. Dan yang tadi tabarukan oleh Pangarsa kesepuhan dibacakan, barangkali ada yang belum menyimak sepenuhnya bahwa yang dibacakan itu adalah kitab Tauhid, bab tentang akidah, yakni tentang kitab Tijan Darori. Dan beliau juga alhamdulillah kita berkumpul di sini, beliau membawakan dan membacakan kitab, selain Tauhid tadi membacakan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan juga tadi ada sedikit nukilan tentang bab kopi. Kopi itu artinya menguatkan. Makanya kopi itu biasanya tambah gairah ya. Beliau bacakan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Baharud ketika beliau pesantren di Madinah. Seperti itu. Barangkali itu kitab-kitab yang tadi sudah dibacakan oleh para masyayikh. Dan kiranya mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena masih cukup panjang waktunya, kami sediakan, kami fasilitasi untuk sesi pertanyaan. Kami tidak membatasi, yang penting waktunya cukup, kami buka seperti itu. Namun ada beberapa peraturan yang telah kami sepakati setelah Dewan Forum atau pengurus FKIK
melakukan rumusan musyawarah bahwa untuk mujawib, untuk musaheh kami persilahkan, mau yang di depan mau menjawab mangga, ataupun dari yang di belakang mau menjawab juga mangga, asalkan to the point jawabannya. Dan ketika misalnya ada satu kiai menjawab, maka kiai yang lain barangkali mau melengkapi, mangga, asalkan tidak mengulangi, supaya mengefisiensi waktu. Karena forum ini forum kajian bersama, bukan mungkin kalau ingin lebih panjang lebar bisa dalam forum Bahsul Masail seperti itu. Kebetulan saya sebagai sekretaris umum lembaga Bahsul Masail PCN Kuningan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa kami tampung seperti itu. Karena kiranya waktunya singkat, ya, jadi pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat saja supaya menampung pertanyaan, aspirasi pertanyaan yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Selanjutnya kami buka pertanyaan kepada seluruh masyayikh, silakan, atau kepada tuan rumah juga di sini dari DKM atau dari Irmas Masjid Jami At-Taqwa Padaren, barangkali yang mempunyai pertanyaan silakan. Kami buka. Maka dari yang belum dulu kami hendak. Dan mohon pertanyaannya simpel, dan mohon maaf ya berdasarkan suara tidak ada forum curhat ya. Siap. Matur nuwun. Para kiai, para kesepuhan, para kiai yang dihormat puji pribados siring Tumaros. Anu kahiji sok sanos memang tadi soal moderator kaitannya sareng sholat khauf, tapi pribados rada dua langkah paling kiri rada melenceng. Tapi insya Allah ya babagana masalah fikih. Anu kahiji Pak Kiai kaitan sareng istri anu nuju hek. Itu aya sapali para ulama anu nyaurkeun saurna teh boleh menang di masjid. Tah maksud simkuring berdasarkan panalumpikan itu Imam Al-Muzani dan Imam Al-Mawardi itu membolehkan. Maksud perterusanana ieu bolehna bersyarat apa mutlak Pak Kiai. Eta anu kahiji. Anu kadua sababaraha minggon kamayun, bahkan gelombang 1 kloter 9 itu bakal diberangkatkan besok, dan simpuri kepercantan kangge MC Bios dan Arosken. Maksud simpuri kaitan sareng tanazul dan murur Pak Yai. Nah, menuju kamariman, menuju pribados jenten TPHD itu memang ada program murur dan baru pertama kali dilaksanakan untuk yang lansia usianya 60-70 ke atas, bahkan yang memang beresiko tinggi. Nah, maksud simkuring upami para kesepuhan anu angkat 2015 kapengker itu tanazul teh pasti diusir-usir ke Oscar mulai di itu. Nah, sekarang justru didefinitifkan melakukan regulasi di Kementerian Agama. Nah, maksud simkuring perspektif usul fikih dan fikih kaitan sareng tanazul dan murur itu seperti apa? Karena ada beberapa kiai kampung itu nelpon jamaah teh di tanah suci teh ka kiai anu di kampung. Pokona maneh lamun teu murur, lamun teu turun di Muzdalifah, teu sah hajina gitu. Orang kudu turun gitu. Sedangkan program murur ini memang tentu sudah melakukan kajian-kajian, dan bahkan tahun ini ditambah tanazul. Kirang Lampung ada 60.000 jamaah yang akan ditanazulkan. Artinya setelah dari Muzdalifah itu setelah dari ke hotel ya, maksudnya tidak ke turun gitu ke Mina. Jadi malam jumroh nanti dari hotel, tidak ke Mina. Nah, maksud simpuri bagaimana pandangan para kiai terkait masalah ini, tanazul dan murur. Yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar itu wajib dilaksanakan oleh semuanya, apa hanya segelintir orang saja? Karena daripada banyak orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak dengan kapasitas ilmunya memusingkan masyarakat, artinya amar ma'ruf nahi munkar ini tidak mesti dilakukan oleh semua orang. Artinya memang punya kapasitas di dalam menyampaikan amar ma'ruf. Seperti Pak Kiai tadi bilang, banyak kiai-kiai yang di YouTube kurang kamu pidato ceramah yang akhirnya membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira untuk satu pertanyaan mohon langsung dijawab saja supaya langsung ya. Untuk pertanyaan dari Kiai Haji Enda tadi sudah disampaikan tentang masalah bab haid ya. Apakah memang ada ulama yang memperbolehkan untuk al-buksu atau untuk diam di dalam masjid secara mutlak ataupun hanya bersyarat atau seperti apa? Seperti itu. Karena
ada katanya sebagian ulama seperti Imam Al-Muzani yang membolehkan untuk berdiam di masjid seperti itu. Tentu ini pembahasan yang viral ya di dunia maya, bahkan sekelas Buya Yahya pun dikritik. Intinya apakah boleh berdiam di masjid bagi orang yang haid? Untuk Ustaz Chandriwala bisa dibaca ibaratnya. Imam Mawardi tadi yang membolehkan ibaratnya, takbirnya. Atau tidak ditolak. Bahwa ini yang dijadikan sebagai salah satu dasar bila hasil faktor masalah yang ini kita bayar itu Takbirnya ada ibaratnya dibaca. Kitab. Ya, intinya maksudnya barangkali ada atau tidak, hanya mengkonfirmasi seperti itu. Nggak jauh Pak Mahfud. Maka Kiai Ayub maka. Saudara Abudan, saya tidak bermaksud mengajari, hanya pernah membaca saja. Ya. Larangan bagi perempuan yang sedang haid ada 10. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, puasa, iktikaf di masjid, masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut. Cerai, karena itu dilarang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Jima bagaimana bersenang-senang dengan istri di antara pusat dan lutut. Itu barangkali 10 macam yang dilarang untuk perempuan yang haid. Untuk takbir, saya kira banyak ini keterangan takbir itu ya. Di sini juga ada yang mengatakan begini. Ini la uhillal masjidil haidin wala itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ibarat yang umum ya. Di Sakinah ada, di Fathul Bari ada. Intinya semuanya yang haid ataupun yang junub ya nggak boleh untuk diam di masjid. Cuman yang perlu dibahas itu sebenarnya apakah diam ataukah hanya cuma lewat, itu tentu ada pembahasan yang lain. Makanya saya tanyakan kembali kepada Sahil, jadi spesifiknya itu apakah hanya lewat ataukah benar-benar jamaah teh asup ke masjid bari teu mawa pampers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ini memang menjadi perdebatan dari dahulu kala. Biasanya pendapat itu muncul dari memahami sebuah dalil. Ya seperti tadi yang suka ini lauhillu al-masjidil haid wal junubin ini nanti itu banyak perspektifnya. Jadi memang betul di kitab Ar-Ruyani
Imam Al-Ghazali kepada Imam Al-Mawardi itu mengatakan kebolehan wanita itu masuk ke masjid. Ya, alasannya bukan menentang dalil, ya. Tapi justru karena dalil itu menurut beliau jadi tidak pas, ya. Karena justru Imam Naruyani ini melihat dalil bahwa seorang wanita musyrikah itu boleh masuk masjid. Kenapa orang yang haid tidak boleh gitu? Ya, begitu. Kemudian memang ini menjadi formulah biasa ya para ajinan semua, bahwa dalam menentukan hukum itu kita ini akan ditemukan contoh saja, contoh ya supaya ada gambaran. Seperti ketika seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, kemudian dia masih haid, maka itu salah satu kurun, ya 3 kurun. Ternyata kurun ini menjadi masalah pemahamannya. Kalau mazhab Syafi'i kurun itu maknanya tuhrun. Kalau mazhab Hanafi itu kurun itu maknanya haidun, sehingga salah satu kurun ini padahal dalilnya sama gitu. Di dalil sama menyebabkan perbedaan pendapat. Ya, jadi di dalam kitab Ar-Ruyani itu memang mazhab Al-Mawardi yang mana beliau adalah sebagai qadhi agung pada waktu itu, kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa memang boleh ya, karena alasannya karena tidak ada larangan secara langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada syaratnya. Pertama, syaratnya itu adalah dengan syarat tidak berdiam diri lama tanpa alasan. Kalau berdiam diri lama karena alasan, misalkan ada khutbah, kemudian mengikuti pengajian, atau hanya sekedar lewat, itu diperbolehkan. Ya. Jadi intinya ketika kita memahami Al-Mawardi dengan kebolehan itu, ini tidak sedang melawan sebuah dalil di Al-Quran itu, ya, bahwa wala junuban illa abiri masjid ini dimaknainya tidak seperti yang dipahami oleh Al-Mawardi. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in ini, sekelas kita ini, bapak-bapak, ya kayak saya, sekelas kita itu, yang penting kita ada marjeknya. Karena saya kira selama hukum itu tidak ijma, apalagi untuk masyarakat, silahkan penting dalil aja. Sahabat itu penting dia kaliber dunia. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini di kitabnya saya Sinal Qadani ketika mensyarahi kaidah fikih itu, kan kalau mazhab Syafi'i itu harus Allahu Akbar, muqarranah urfiyah, ya kemudian segala macam. Tapi di bawahnya itu Syekh Yasin bilang tidak apa-apa itu untuk orang awamah niat sebelum takbir juga. Karena ada zaman kasuro fihi juhala. Ini zaman banyak orang tidak tahu gitu. Kalau dia terlalu menekan, justru itu terakhir sholat. Makanya yang dibutuhkan itu di Fathul Mu'in sebelum bab jamaah itu di atasnya begitu. Kelas kita ini kelas yang penting ada rujukan. Terus nanti ujung-ujungnya ketika kita ini memberikan sebuah hukum, kita akan dicantum di akhirat. Jadi wawaniana ulama cek Imam Mawardi gitu. Dan Imam Mawardi menjadi Gusti Allah. Nah, itulah pentingnya kenapa kita punya rujukan. Ya syarat enggak. Ya syaratnya itu katanya di sini jangan terlalu lama kalau hanya diam saja, kecuali kalau dia mau dengarkan khutbah, kemudian pengajian, itu syaratnya. Artinya syaratnya tidak mengganggu orang lain, kemudian tidak mengotori masjid, atau tadi yang disebutkan bahwa harus siapkan pampers gitu ya. Udah sampai keberatan gitu. Untuk pertanyaan masalah kami kira cukupkan, nanti yang mempunyai ibarat qaul dari Imam Al-Mawardi atau Al-Ghazali bisa ditampilkan di grup saja. Yang jelas kesimpulannya untuk perempuan haram untuk berada di masjid. Di dalam al-bajurnya silakan dibaca. Untuk selanjutnya pertanyaan masih dari Kang Agenda tentang masalah bab haji, khususnya dalam masalah tanasul dan murur.
mungkin perspektif fikih ataupun usul fikihnya seperti apa. Monggo para kiai. Masalah murur ketika mabit di Musdalifah. Memang pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, mabit di Musdalifah itu hukumnya wajib, bukan rukun. Di dalam mazhab Syafi'i ada rukun, rukun itu sama dengan wajib sama. Kecuali dalam bab haji itu beda. Ada rukun, ada wajib. Kalau rukun nggak dilakukan maka nggak sah hajinya. Kalau wajibnya haji, kalau nggak dilakukan kena dam, tetap sah haji. Mabit di Musdalifah itu adalah wajibnya haji berdasarkan pendapat yang utama. Berapa kadar wajibnya mabit di Musdalifah? Yang penting ba'da nisfil lail kita berada di area Musdalifah. Meskipun walau maron, meskipun sampai lewat gak masalah. Itu dalam mazhab Syafi'i jelas sekali dalam kitab fikih. Jadi gak harus kita itu turun, gak harus, yang penting berada di area Musdalifah setelah tengah malam ke atas, ba'da nisfil lail. Dari Arafah ya, nanti malam ke-10 Dzulhijjah, yang penting tengah malam ke atas kita berada di area Musdalifah meskipun sebentar, walau maron walau naiman, meskipun tidur naik bis nggak tahu nyampe di mana, sudah di hotel misalnya atau di Mina mau lempar jamroh Aqobah. Loh, tadi kita mampir gak juga Musdalifah? Mampir tadi udah lewat kita sebentar. Ya sudah sah. Yang penting masih di area Musdalifah. Ya meskipun afdolnya ya lama di situ. Afdolnya sampai subuh. Sebelum subuh kita ke Mina. Atau karena subuh awal itu ke Mina. Ada isyrak lempar jamrah di Mina. Afdolnya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan ada pendapat yang mengatakan mabit di Musdalifah itu sunnah. Yang utama wajib. Kemudian berikutnya masalah tanazul. Jadi enggak nginep di Mina gitu ya. Itu gimana? Enggak masalah, karena kita berada di hotel enggak masalah. Wajibnya mabit di Mina itu bukan full non-stop 24 jam di Mina, di maktab di Mina enggak wajib. Atau di tenda, nggak harus. Jadi mabit di Mina itu dari kapan? Dari maghrib. Waktu mabit di Mina dari maghrib sampai subuh. Berapa lama kadarnya? Muqdhamul lail. Nah ini muqdhamul lail. Kalau dari maghrib sampai subuh misalnya 12 jam, berarti harus berada 6 jam lebih. Yang penting lebih dari 1/2 malam. Tinggal dibagi saja waktu maghrib ke subuh berapa. Nah, kita harus berada di situ lebih dari setengah malam. Dari maghrib boleh. Nanti sudah lebih setengah malam pulang nggak apa-apa. Atau dari tengah malam pada isya boleh. Yang penting nanti dihitung. Maka bagusnya kalau kita ke Mina mabit itu pakai jam, masuk di Mina jam berapa nih? Nah, itu. Kalau sudah lebih dari setengah malam sudah cukup pulang nggak apa-apa ke hotel. Demikian. Kemudian perlu diperhatikan, Mina itu sekarang ada Mina Jadid. Nah ini tolong diperhatikan yang haji. Jadi kalau memang mengikuti fatwa kontemporer ulama Saudi yang membolehkan mabit di Mina Jadid. Kalau kita ikut pendapat ulama dulu yang lebih hati-hati, ya kalau bisa ya dihindari. Tetap harus kita mabit di Mina asli. Apa itu Mina Jadid? Itu pelebaran area Mina, pelebaran. Sehingga maaf banyak ada sebagian jemaah Indonesia itu mabitnya di Mina Jadid. Kita sering jumpa itu. Pas nanti sebelum subuh rombongan datang ke Mina cuma lempar aja, habis lempar pulang lagi ke maktab, ke tenda. Padahal tendanya itu di Mina Jadid. Kalau mengikuti pendapat yang ulama salaf itu di luar area
Ya meskipun menurut sebagian ulama kontemporer terutama ulama Saudi membolehkan karena diperlukan pelebaran wilayah. Dan itu pun ya sama hukum maghrib di Mina, pendapat yang pertama adalah wajib, tapi ada pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Kalau yang mengatakan wajib, kalau dilanggar ya bayar dam gitu. Kalau pendapat yang sunnah berarti sunnah bayar dam, nggak sampai wajib. Ala kulihat boleh tanazul, tapi harus bermalam di area Minanya itu lebih dari setengah malam. Allahu a'lam. Ya, untuk pertanyaan kedua kami kira cukup ya. Jadi intinya untuk masalah tanazul dan murur ini sepertinya pemerintah khususnya Kerajaan Arab Saudi ataupun KBIH yaitu menggunakan qaul yang mengatakan bahwa mabit di Musdalifah itu sunnah. Saya mungkin sedikit menambahkan, ini mungkin ibarat yang dipakai dari kementerian. Ini adalah pendapat daripada Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Jadi di sini disebutkan termasuk daripada takhfif 'alan nas. Kama yajuzu adamul mabit di Musdalifah haitsu yara ba'dul fuqaha anal mabit biha sunnatun. Jadi silakan menggunakan madhab Hanafi. Karena kalau kita umrah ataupun haji akan kesulitan ketika kita bermadhab Syafi'i. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga terkait masalah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Tentu ini pertanyaan sebenarnya umum. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu tentu kita harus, misalnya ada najis, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang seperti apa dulu sebenarnya? Ataukah diglobalkan? Ataukah seperti apa? Seperti itu. Maka pandangan dari para kiai. Jadi amal ma'ruf nahi munkar itu wajib terhadap orang yang tahu ini kebaikan, wajib belajar. Ini kejelekan itu ke setiap orang. Sehingga Imam Ghazali mengatakan kalau ada lelaki berzina dengan perempuan, itu lelaki itu wajib menyuruh menutup wajahnya, depan wajahnya orang tetek. Tapi lu handapnya dihantar balik loh. Itu saking wajibnya amar ma'ruf bukan berarti orang pelaku. Beda dengan fatwa. Nah itu harus bedakan. Lamun darjatil fatwa itu ayat nawana makom dan segala mesti fatwa. Beda ayat fatwa ayat amar ma'ruf nahi munkar. Lamun fatwa orang-orang yang berilmu seperti halal haram dan segalanya seperti tadi menjelaskan hukum-hukum itu nggak boleh orang awam. Maka kalau kita ikut aja kiai, dia benar orang berfatwa. Kalau amar munkar itu kewajiban setiap umat Islam. Wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Ada yang lain? Barangkali mau menambahkan? Cukup. Kami buka. Nah ini Ustaz Pak Kiai, bulan kemarin nggak kebagian untuk bertanya. Monggo Ustaz Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau narasumber sebagai tamu undangan tadi kaitan sarang nasihat bil makna lughah wastilah pun guru kang haji nerangkeun perkawis nasihatnya berkaitan sarang ayat terminologi adumuh ya. Mendatang dina Arba'in Nawawi hadis ke 28 ketika Abi Najih nuankeun nasihat, beliau menggunakan bahasa wa'adona. Jadi wa'adona mawa'adotan wajilat min hal qulub wa gharafat min hal uyun. Tadi
dina Arba'in Nawawi hadis ka 28. Tapi bari teruskan nyata apa perbedaan mendasar antara nasihat dengan mau'izah. Ya, kita sering mendengarkan mau'izah. Dalam sisi tadi yang diterangkan oleh Kang Haji, pemburu, ternyata nasihat juga memiliki dampak terhadap uyun. Di sini di hadis Arba'in itu mau'izah itu wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Jadi mau'izah itu dapat menggetarkan hati dan membuat cucuran air mata. Nah, kira-kira perbedaan dasar antara mau'izah atau dan nasihat itu seperti apa? Yang pertama, yang kedua kaitan dengan sholat Sittatul Khauf. Tadi moderator sedikit menjelaskan tentang pesan-pesan ya, bagian-bagian daripada sholat Sittatul Khauf. Ada 3 di mata Nabi Suja, di Fathul Qoribnya ada 6, dan di Bajuri ada 16. Saya juga belum baca terlalu banyak, tapi saya kira kalau dikatakan Sittatul Khauf itu tentu perspektifnya tidak sempit pada soal militer, karena khauf itu kan banyak. Tentu seperti kebakaran, musibah, hewan buas dan sebagainya. Bagaimana ulama memandang ini? Apakah ketika kita ketakutan itu sifatnya khusus Sittatul Khauf itu untuk hanya militer saja? Atau ketika kita berhadapan dengan ketakutan-ketakutan yang lebih luas, ketakutan lain, itu juga diperkenankan untuk melaksanakan sholat Sittatul Khauf. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat Sittatul Khauf itu di mata Nabi Suja itu kan ada 3 cara. Ketika kita berhadapan, musuh itu di hadapan, musuh itu di belakang dan di arah lain. Kalau sekarang seperti di Gaza, itu kan kita tidak face to face ya. Kadang-kadang bom nama di mana, artinya dari bom nama di mana, lebih gitu. Jadi artinya sebetulnya perang dalam perspektif itu masih bisa melaksanakan sholat secara normal mungkin ya. Kira-kira seperti apa? Kalau dulu yang dikatakan perang itu kan perangnya berhadapan-hadapan. Jadi dia sholatnya sesuai dengan yang disampaikan dalam kitab fikih. Tetapi kalau sekarang jaraknya cukup jauh di Ukraina, Rusia, Gaza dengan antara Hamas dengan Israel, pasukan Israel itu kan jauh. Itu apakah memungkinkan meskipun Sittatul Khauf ya, memungkinkan sholat biasa dan tidak berhadapan langsung atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mohon para kiai untuk menjawab pertanyaan pertama, perbedaan antara nasihat dengan mau'izah berdasarkan dari hadis kitab Arba'in Nawawi yang ke-28. Itu kan ada bahasa wa'adzana Rasulullah mau'izah. Kemudian tadi dijelaskan tarif definisi nasihat dalam kitab At-Ta'rifat oleh Kang Haji Arifin. Apakah sama, hanya beda makna atau Kang Haji Arifin? Perbedaan antara mau'izah dan nasihat, ya kalau secara bahasa ya nggak beda jauh, sama-sama itu pemberian peringatan atau nasihat. Cuma yang kita baca dari beberapa rumus nubuwah, mau'izah lebih umum atau lebih luas daripada nasihat. Kalau mau'izah pasti nasihat, kalau nasihat belum pasti mau'izah. Jadi kalau an-nasihat ini dalam beberapa mu'jam Arab, dalam al-mu'jamul wasit, al-muhit ataupun mukhtaris sihah, jadi al-wa'du an-nushu wa tadhkiru bil hawadith. Mau'izah adalah pemberian nasihat plus, ada plusnya, mengingatkan dengan akibatnya. Seperti dalam Al-Quran, itu kan Luqmanul Hakim ya, memberi nasihat kepada putranya.
Wa qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya bahwa yaitu, sedangkan beliau sedang memberikan mu'idzah kepada putranya. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Ini nasihat. Ya bunayya wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini nasihat. Plus ada ziyadah akibatnya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, ini ada tambahan. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kalau mau'idhah itu nasihat plus ada memberikan peringatan tentang akibatnya. Itu baru disebut mau'idhah. Jadi kesimpulannya, kalau mau'idhah dia pasti nasihat. Kalau nasihat belum pasti mau'idhah. Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang masalah sholatul khauf. Tadi dijelaskan apakah spesifik sholatul khauf itu untuk ketika ada musuh ataukah ketika ada hal yang lain, misalnya ada masa ataupun ada pocong misalnya, ada istrinya ketahuan bawa HP nak. Dan sekalian tadi pertanyaan ketiga karena masih menyambung ya, sholat khauf yang misalnya dilaksanakan di Gaza misalnya, karena perangnya kan jauh ya. Seperti itu, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam sholat khauf? Monggo. Yai. Kalau sholat khauf itu teman identik secara masalah perang, maka bahasa lagi sangat jihad, tapi khauf itu bahaya ayat perang, bahkan itu dina kitab, bahkan dina tafsir Qurtubi itu sangat santai, bahkan seperti tersair seperti hanya banjir, karena kurang menuju sholat ke kebakaran itu terasa sholat. Jadi dirinya biasa seperti tadi badai mapa, badai barisan santai ya, serius. Bahkan itu seperti tadi seperti ada di Gaza itu. Jadi umpami orang memungkinkan, maka umpami ayam musuh gitu. Ayam musuh itu biasa sholat seperti biasa. Tapi begitu ada musuh, tengah-tengahnya orang biasa melaksanakan sholatul khauf. Sepataskan bahwa orang menuju sholat dia bangunan gitu ya. Harus pakai kebakaran. Umpami orang merasa sholat itu bakal orang merasa kebakaran atau ya banjir. Kalau orang menyalakan dia, ketika dibakar ke sholat itu karena sholatul khauf. Tidak terhalang. Ada di akan seperti di Gaza itu. Jadi umpami tekati nyari musuh terbiasa sholat biasa. Begitu ada musuh, bahkan dengan kepada kita itu biasa digunakan umpami ayat kabar anusikok, gitu, anusikok. Ada yang percaya, walaupun itu terjadi. Apabila memang kata daya menolong, daya ngahalangan, bukan ketinggalan memang musuhnya itu. Diumpamanya memang karena tidak tinggal, tapi ayat kabar anusikok bahwa ia dipenuhi ayat musuh. Ke tengah-tengah bakal ayat menyerang. Dia biasa melaksanakan sholatul khauf. Itu manawi. Ada yang mau menambahkan? Satu pertanyaan terakhir. Ya, belum. Ini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar satu ya, Mas. Sholat khauf masih berhubungan dengan sholat khauf. Jadi kalau seandainya sholat khauf terjadinya peperangan itu yang masuk ke sholat di hari Jumat,
Ini pasukan ini apa mereka melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur saja? Untuk itu pertanyaan. Yang satu lagi katanya. Benar mereka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak asing bagi saya perkenalkan nama Sorodin dari Cibitung. Mungkin di sini saya paling tua dari itu. Aki-aki. Yang akan saya tanyakan yang pertama, bagaimana ini bukan hukumnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji sebelum balik. Ini ada dua pendapat, karena ada dua pendapat, katanya kalau sudah mampu, nggak usah haji lagi. Seperti di Pangkalan gitu. Ini Pak Kiai itu tentu tahu lagi. Ada seorang yang melaksanakan ibadah haji sebelum balik, tapi sampai tua ya haji aja disebut. Barangkali ada komentar yang barangkali yang sangat dibutuhkan saya itu pengertiannya aja lah begitu. Yang kedua, ini Pak Sepuhan, bagaimana kalau melaksanakan tawaf ifadah di haram di tingkat yang ketiga? Kalau tawaf ifadah di tingkat ketiga kan tidak kelihatan Ka'bah itu. Kalau diragukan itu gimana? Apakah sah hajinya atau tidak ya? Karena kalau betul-betul kan orang tuh berduyun-duyun, ada yang jatuh juga, ada yang selama cek ya itu sampai malik lah gitu. Apalagi yang di atas itu kan kalau ingin melihat Ka'bah itu harus ke pinggir gitu. Ya barangkali ini karena banyak yang akan melakukan ibadah haji, mohon dijelaskan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga untuk sholat khauf, misalnya kondisinya pada hari Jumat, apakah sholat Jumat atau diganti dengan sholat zuhur? Mohon penjelasannya. Menawi sami baik, apalagi kan umpami Jumat itu lebih ringan. Bagi umpami zuhur kan 4 rakaat, umpami Jumat itu 2 rakaat. Umpami kan dina masalah khutbah, bagian itu kesatuan. Nah, terus khutbah itu kan lebih longgar daripada sholat, daripada sholat. Sholat itu umpami khutbah itu kan diwajibkan karena makmum itu madzhab akidah. Dan biasa menuju khutbahnya itu biasa bari menghadap umpami tadi posisi musuh nanti paling wetan dan pembuatan jihad ketiga biasa langsung menghadap ke musuh. Waktu nanti imam menuju khutbah, terus menuju sholatnya sepatas kanan. Yang ibaratnya ya saya tanya, apalagi yang umpama ninggalin itu kan gitunya. Jadi lebih ringan kayak sholat Jumat, mandi sholat Jumat itu kan 2 rakaat daripada sholat zuhur. Makanya gitu. Masalah haji, untuk syarat sahnya haji harus balik. Jadi syarat sahnya haji itu gak harus balik, alias anak belum balik juga itu sah hajinya. Cuma hajinya orang yang belum balik itu belum menggugurkan hajjatul Islam. Jadi belum menggugurkan kewajiban haji. Tetap ketika balik nanti kalau mampu wajib haji lagi. Haji yang sebelum balik sah, tapi nggak cukup. Tetap nanti ketika dia balik dan mampu maka wajib diulang lagi hajinya. Kemudian tawaf di lantai atas, lantai 3. Ini bagaimana? Syaratnya tawaf itu nggak harus melihat Ka'bah.
Yang penting Ka'bah itu sah berada di bagian kiri kita. Itu cukup. Termasuk tolong diperhatikan, ada sebagian orang ketika tawaf ini kok dia bagian kirinya kok berpaling meskipun sebentar dari Ka'bah, itu diulang, gak dianggap. Maka usahakan nanti kalau misalnya pas tawaf, misalnya Bismillah, Hajar Aswad, cukup tangan gini aja, jangan sampai berbelok ini. Muter, contoh Hajar Aswad, muter gini kan, gini aja udah. Gini. Kalau gini, maaf, ini wajib diulang. Nanti harus gini lagi, muter. Sedangkan di belakang banyak orang, gak bisa muter kita. Nanti ini gak dihitung, ulang lagi. Jadi bagian badan kita kalau berpaling, bagian kiri kita berpaling dari Ka'bah itu gak dihitung. Termasuk yang pengen cium Hajar Aswad, cium Ka'bah itu perhatikan selfie ya. Itu kalau bisa tuntaskan dulu sampai 7 tawaf, beres baru serang. Tapi perhatikan kalau lagi ihram, hati-hati kalau megang Hajar Aswad itu banyaknya wanginya, kena dam nanti. Itu kami wanginya Masya Allah di Hajar Aswad. Kalau lagi ihramnya, kalau nggak ihram nggak masalah. Lagi ihram, hati-hati. Kalau kita nyentuh ada minyak wanginya ya kena dam. Termasuk yang perlu diperhatikan kalau bawa anak kecil, repot. Anak kecil yang kita hajikan, yang walinya meniatkan ihram untuk anaknya, itu tawafnya nggak bisa sekaligus. Kita gendong sekaligus 2 orang nggak bisa. Harus kita dulu tawaf, baru nanti anak kita gendong. Ini terkadang maaf kurang perhatian. Bahkan kalau memang anak kita bawa haji ataupun umroh, itu harus dituntaskan sampai selesai, sampai tahallul. Karena ini kejadian ada orang bawa anak putrinya umroh. Ya ketika itu nggak sampai tahallul, belum beres, anak kecil tidur di hotel. Biarinlah belum balik, ini anak kecil. Langsung bawa pulang ke negaranya. Ini anak ini masih hukum ihram. Nikahnya nggak sah, harus nikah sampai tahallul, sampai tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah di mana? Ya di Mekah, nggak mungkin di Indonesia. Hati-hati kalau bawa anak kecil, tuntaskan sampai selesai. Kemudian tadi sendiri jangan bisa. Jadi tawaf buat kita dulu, baru nanti buat anak kita 2 kali tawaf. Sa'i pun sama. Kecuali kalau kita bawa kursi, kita dorong, sekiranya kursi tadi itu bisa kita dorong dengan mudah, maka hukumnya sah semuanya. Sekaligus boleh. Kalau didorong pakai kursi, kita misalnya bawa orang tua, bawa ibu kita dorong, itu sekiranya kalau kursinya itu kita dorongnya mudah jalan, itu sah buat kita ataupun yang kita dorong juga sah sekaligus satu kali tawaf. Ini nanti dalam bab fikih namanya hamil dan mahkul. Cuma maaf perhatikan masalah tawaf di lantai atas 2 atau 3 itu kendalanya terkadang lantai 2 atau 3 ada perbaikan, sehingga jangan sampai kiri kita berpaling dari Ka'bah. Ini repotnya. Kita kan gini muter nih, gara-gara di sini ada pembangunan, di stop, kita balik ini. Jadi kita berbelok, muter lagi. Nah, ini kalau kita ada bagian kiri kita berpaling dari Ka'bah itu nggak dianggap. Maka kalau bisa jangan di atas, kalau bisa mah, apalagi haji seumur hidup sekali, kalau bisa di bawah dituntaskan sampai selesai. Allah. Jadi kalau tawaf harus satu orang satu, tidak bisa sekali tawaf buat dua orang. Jadi kalau kita gendong anak ketika tawaf itu hanya jadi buat kita sendiri, hamil, mahmulnya nggak dianggap, nanti wajib disendirikan. Allah. Ini kan ada nikah, ada di kalau istilah bahasa kan begini, kalau di kantor di belakang. Jadi kalau yang katanya di sini, tapi kalau digendong kan berarti ini ada di kanan, gimana? Nanti dilanjut di grup.
Yaitu sama ketika tawaf, ketika bawa anak itu harus bagian kiri anak kita harus ke arah Ka'bah. Jadi nggak boleh malah kita gedong ke arah kita gitu ya. Berarti kanannya ke arah Ka'bah itu nggak sah. Harus di belakang gendongnya atau di pundak, dijunjung di pundak di atas. Pokoknya bagian kiri harus ke arah Ka'bah. Ini bagus ya, karena banyak orang perhatian dalam hal ini. Asal-asal saja. Kenapa? Karena tanpa itu. Sehingga kalau tanpa itu ya nggak sah. Nanti anak kecil ya, masya Allah, nanti nikah nggak boleh. Tawafnya nggak sah, hajinya nggak sah, umrohnya nggak sah, umrohnya belum selesai. Nanti ya sampai seterusnya nikah nggak boleh, haram nikah. Kalau pengen nikah, ketemu dulu, tuntaskan dulu, baru nikah. Allah. Mungkin untuk pertanyaan kami cukupkan. Mohon maaf apabila para kiai yang belum sempat bertanya, silakan bertanya di forum diskusi di grup WA ataupun bisa disimpan untuk pertemuan bulan Juni depan. Dan mohon maaf barangkali jawaban-jawabannya dari para kiai dari masyarakat kurang puas karena kami bukan alat pemuas ya seperti itu. Dan untuk sekali lagi ya mohon maaf pertanyaan kami cukupkan sekian. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Karam Kiai Oji Proji. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqihi. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama atas nama pribumi atau perwakilan daripada DKM Masjid Jamiah Taqwa Desa Padarek kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dudung. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak dari kepolisian, dari militer yang saya hormati, dari Pemda juga, bapak-bapak
Kori, forum dari Jan Kori yang saya hormati. Oke, Bapak Kubu, Bapak Badnas yang saya hormati. Alhamdulillah dalam hari ini saya sebagai MUI dan juga PBB mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak-bapak yang telah dapat menyisihkan waktunya untuk menghadiri acara yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam hal ini mendapatkan balasan ya Allah yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, dalam hal ini saya sebagai termasuk penyelenggara hari di Bandar Hikmah berhenti teh itu kayak di badai ngarawasan bolehna ngarawasan awanan ayat atau gerak mangga bela mempanginkan kebiasaan juga makan lusa alas-alasna kembali kisah itu apunten ini kira juga makan ke bapak-bapak musafir kayak pada mudah-mudahan oke ke Pak Cucu anu parantos jawatan itu pilih badana dengan pengorbanan mudah-mudahan digatasan bahwa Subhanahu wa Ta'ala. Atau mudah-mudahan dewan orang sebagai penyemangat ke orang dari keskumpul mah rekan-rekan anu sajawat anu saruwat kurang tesok karang esek yang nanya di ulang model babari gitu babari jadi beda lamun jeung anu teu saruwat gitu. Jika sadeudeug siarang teh geuning loba babaturan teh anu pernah marondok ke babari ge banyakeunana kawasan dia pertanyaan nak kita itu aya nak teu eueuh berarti amun kepanggih makan bari situ buka sia boga gitu deh. Jika dia lu penting mah aya naonana jawaban anak kuring marsep gitu. Bahkan terkadang mah ya saya ngahitikeun antara jebolan Jawa dan jebolan Sunda. Gitu. Tapi lamun di Provinsi mah ya Sunda we Jawa. Lu penting mah ya ge zaman geus pernah pesantren jadi kiai gitulah. Gitu. Sehingga rasa semangat gitu hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan ieu kieu teh sing sapuluna gitu. Sakitu manawi anu kapiatur ulah teu ngapuntenna anu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan atas nama Ketua Basnas Kabupaten Kuningan kepada Sekolah Biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersama para alim, para ulama, para persekutuan, para pimpinan pondok pesantren, anu dihormat Pak Kapolsek Kuningan, Pak Kasat Ditmas, serta jajaranna, anu dihormat Pak Dan Lamir, jajaranna, wabil khusus tuan rumah Ketua MUI Kecamatan desanya Desa Balarek Al-Mukarram Gaya Jawadi hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
YTK Pak Oding teh atas nama bahasa ini alas nama forum. Jadi didaulat ku Pak Kiai Oding kanggo masihan sambutan. Mudah-mudahan naon anu dilugikeun nya biasa naon anu teh nyambung sareng misi dakwah anu parantos istiqomah hampir 5 tahun ya Pak Kiai. Kesan pertama kayak dia luar biasa perjuangan forum Kiai Kuningan selama iya keliling dari masjid ke masjid, tapi cuma sanes Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa imanya imam masjid nu aya di lingkungan Kabupaten Kuningan. Nah, datang ilmu anu benar anu dibahas ku para kiai ieu hiji aset ulama yang di Kuningan. Mudah-mudahan ya bapak para hasilan sadaya dipanjangkeun yuswana. Bagi sebagai pasakna bumi ya para kiai para ulama. Anu kadua ngapresiasi apa ketua forum Pak Oding. Sok sanajan berjalana teu kudu dicaritakeun lah.